Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis kita semua. Saya Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang didapat dari saya bermeditasi. Meditasi adalah teknologi bagi spiritual. Spiritual itu sendiri adalah sains yang berbasis energi atau spirit. Awal mula ciptaan adalah fisik dan spirit. Fisik ditandai dengan sel dan spirit ditandai dengan sebagai energi. Kedua hal ini tidak bisa dibuat oleh siapapun kecuali Tuhan itu sendiri yang mampu menciptakannya. Manusia tidak dapat membuatnya. Mengolahnya bisa, membentuknya bisa. Tapi menciptakan sel dan spirit itu nggak bisa. Oleh sebab itu sesungguhnya ada dua golongan sains yang bisa mengenangarai spiritual yang saya sebut dengan spiritual, yaitu yang mengenangarai spirit, yaitu spiritual adalah sains yang berbasis spirit. Dan yang bisa mengenangarai fisik walaupun sudah mendekati kepada menengarai yang non fisik. Dan sudah banyak produk industri yang tadinya tidak ditengarai sebagai ada, berikutnya menjadi ada. Contohnya listrik, handphone, dan segala macam, radio, dan segala macam. Jadi ada dua golongan sains. Melalui pendekatan spirit, saya menyebutnya sebagai spiritual. Dan teknologi yang saya pahami yang digunakan oleh spiritualis adalah meditasi. Meditasi tujuannya adalah menyamakan frekuensi dengan energi yang akan kita akses melalui pendekatan ya meditasi itu. Produknya apa? Mengalami. Kita ditunjukkan apa yang ingin kita ketahui ketika kita mampu masuk sesungguh-sungguhnya ke dalam keadaan meditasi itu. Sehingga kita mengerti. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu yang didapat dari pendekatan meditasi, yaitu mengalami. Saya meyakini melalui agama yang saya anut, dan saya yakini bahwa Tuhan itu ada. Saya meyakini Tuhan itu ada. Ada juga saudara-saudara kita yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu pilihan. Yang meyakini Tuhan itu tidak ada sebetulnya terbagi ada dua golongan itu. Yang pertama, aku percaya tidak adanya Tuhan. Itu mutunya. Yang kedua, aku tidak percaya adanya Tuhan. Tentu dua hal yang berbeda. Itu nanti kita dalami. Tapi itu pilihan. Salahkah? Tidak ada yang salah. Itu pilihan. Yang menilai benar atau tidak benar itu hanya Tuhan. Kita hanya coba mendekati apa yang menjadi kebenaran Tuhan bagi apa yang kita yakini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ucapkan menjadi juga kehendak Tuhan. Itu hanya upaya, kita hanya upaya. Jadi, oleh dasar saya meyakini Tuhan itu ada, maka saya coba mencari bagaimana sebetulnya keberadaan Tuhan itu. Bertahun-tahun saya menggalinya. Melalui pendekatan meditasi dan juga melihat literatur-literatur dan segala macam. Baik mendengar, baik membaca, dan segala macam saya lakukan. Jadi tentu sains yang berbasis fisik tidak mempercayai ini. Dalam sudut pandang sainsnya ya, bukan dalam sudut pandang orang yang menggeluti sains itu, bukan. Tapi sainsnya memandang bahwasanya, oh itu nggak ada, karena tidak bisa dibuktikan melalui fisik. Oke, sains yang berbasis fisik memang tidak mengakui itu karena dia tidak terukur pada alat ukur yang mereka miliki, yaitu fisik. Oleh sebab itu dia menyatakan, oh ini nggak ada. Oke. Tapi dalil dari ajaran-ajaran, baik ajaran-ajaran kepercayaan, ajaran-ajaran agama bahwa Tuhan itu ada. Dalil. Dari asumsi juga, oleh sebab sesuatu yang diciptakan ada, maka yang menciptakan ada, gitu. Asumsi.
Jadi dalil, iman, asumsi menyatakan ada. Nah, berikutnya saya coba pertanyakan ini kepada sains yang berbasis fisik. Pertanyaannya begini, bukan lagi pertanyaannya bahwa apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, bukan begitu. Kita tanyakan kepada sains yang berbasis fisik, bahwasanya ketika sesuatu itu dinyatakan ada, apa indikasinya itu ada? Itu pertanyaannya. Nah, sains sudah jelas dalilnya. Sesuatu itu berasal dari zat. Sesuatu itu berasal dari zat. Jadi ketika kita menyatakan bahwa Tuhan ini ada, berarti Tuhan itu ada zatnya, zat sebagai Tuhan. Tentu zat sebagai Tuhan tidak sama dengan zat yang kita bisa tengarai saat ini ya, seperti zat padat, cair, gas, plasma. Tidak seperti itu, karena dia bukan fisik, dia spirit. Tentu ada zat. Nah, produknya adalah zat juga. Itulah sel tadi. Sel dan energi. Itu produk dari zat Tuhan itu. Produk zat Tuhan itu adalah sel dan energi awalnya. Kemudian di dalam energinya terdapat adonan, selnya tumbuh menjadi fisik, spiritnya menjadi tumbuh menjadi karakter atau menjadi spesies-spesies, apakah manusia, hewan, tumbuhan, dan segala macam. Tentu ada juga makhluk-makhluk lain yang belum bisa kita ketengarai. Yang diajarkan oleh agama-agama ada anu, ada ini, ada itu. Saya hanya coba menggali siapa Tuhan itu sebenarnya, bagaimana dia sebetulnya. Gitu. Jadi dia ada, oleh karena dia ada, dia memiliki zat. Zat yang akan yang bagian dari zatnya itu menjadi sel dan spirit atau energi. Jadi fisik dan energi itu dasarnya untuk semua yang ada yang diciptakan, yang kita kenali sebagai makhluk bumi. Jadi oleh karena zat ada, tentu ada sifatnya. Sifat sebagai fisik ya kita kenal lah. Padat, cair, gas, dan terus. Begitnya kita dikenalkan oleh spiritual bahwasanya ada unsur air, api, angin, dan tanah. Tapi sebetulnya zat Tuhan tidak hanya itu. Kita tidak bisa menengarainya. Begitu luasnya. Begitu luasnya. Tak terjangkau oleh kita. Tak cukup umur kita untuk mempelajari itu. Tapi paling tidak kita punya gambaran. Oleh karena zat ada, sifatnya pasti ada. Hubungan zat dengan sifat sebuah kesatuan. Zat dengan sifat itu ibarat matahari dengan sinarnya. Kita tidak bisa bedakan yang mana matahari, mana sinarnya. Sebuah kesatuan. Sinar matahari dengan matahari itu sendiri. Sebuah kesatuan. Tentu oleh karena ada sifatnya, maka ada namanya. Sifat akan membawa nama. Namanya ibarat madu dengan rasa manis madu. Nama dengan sifat hubungannya ibarat madu dengan rasa manis madu. Sebuah kesatuan. Nah, oleh karena ada zat, ada sifat, ada nama, tentu ada sesuatu yang bisa dibuat. Tadi dari sel dan spirit tadi yang disebut energi dan fisik tadi itu, ada sesuatu yang bisa diproduksi. Inilah alam semesta raya, ini termasuk kita. Bagaimana hubungan nama dengan perbuatannya atau produknya? Ya seperti cermin dengan, seperti bayangan dengan pembuat bayangan pada cermin. Bayangan tidak bisa dipisahkan dari pembuat bayangan. Sebuah kesatuan. Terus bagaimana, dari mana asal mula perbuatan ini atau produk ini? Tentu dari zat. Dari zat yang awal, kemudian menjadi sel dan spirit. Bagaimana hubungan zat yang awal dengan ciptaannya? Sebuah kesatuan, ibarat lautan dan gelombang lautan. Tidak bisa dipisahkan.
Artinya, antara zat dengan perbuatan melalui sifat dan namanya, kita tidak terpisah. Sebuah kesatuan. Sebuah kesatuan. Jadi, zat dengan sifat ibarat matahari dengan cahaya matahari. Sifat dengan namanya ibarat madu dengan rasa manis madu. Katakan begitu perumpamaannya. Nah, nama dengan perbuatan ibarat cermin dan pembuat bayangan. Ada ibarat bayangan dan pembuat bayangan. Perbuatannya atau produknya dengan zat utamanya seperti lautan dan gelombang lautan. Sebuah kesatuan. Saling mengikat. Saling mengikat. Jadi kita sebuah kesatuan pada alam raya ini. Kita bukan sendiri, manusia sendiri, hewan sendiri, tumbuhan sendiri, bumi sendiri, makhluk yang lain sendiri, angin sendiri, tidak. Sebuah kesatuan. Karena diikat oleh zatnya itu. Diikat oleh kebesaran Tuhan itu. Diikat melalui pengawasan, penjagaan, pemeliharaannya. Terikat kita dengan itu. Nah, kehadiran Tuhan pada setiap yang ada, untuk apa? Mengawasi, menjaga, dan memelihara. Apa yang dijaga dan diawasi? Sistem yang dia bangun. Sistem yang dia bangun. Oleh sebab itu, saya berpandangan melalui pendekatan spiritual bahwa Tuhan itu meliputi semua yang ada. Dia meliputi semua yang ada. Kita berpikir apapun yang ada, tentang apapun yang ada alam semesta raya, dia meliputi alam semesta raya. Oh, Tuhan hanya sebesar kira-kira bola, dia meliputi bola itu. Oh, Tuhan hanya sebesar bumi dan galaksinya, dan planet-planetnya, Tuhan meliputi itu. Sebesar apa lagi? Alam semesta raya dengan miliaran stel-sel galaksi, Tuhan meliputi semua yang itu. Karena semuanya berasal dari zatnya. Dia meliputi. Oleh sebab karena dia meliputi, artinya dia ada di setiap yang ada. Untuk apa? Mengawasi, menjaga, dan memelihara. Sistem yang dia bangun. Kita bayangkan bahwasanya gelas kaca terbuat dari kaca dan lain-lain. Kebayang kalau sistem itu tidak terjaga, kita tinggalin, gelas itu akan berubah menjadi unsur asalnya. Sistem itu ditetapkan oleh Tuhan. Kalau begini, kalau begini, itulah hukum sebab akibat. Yang kita kenal berikutnya sebagai pengetahuan alam. Pengetahuan alam, kemudian diturunkan lagi pengetahuan-pengetahuan yang lain, sehingga kita bisa berhidup, berbangsa, bernegara, berkeluarga, bertetangga sebagai manusia, dan kita juga hidup harusnya bisa berkomunikasi dengan diri kita, karena ada kehidupan dalam diri kita yang perlu kita gali, karena ada spirit dalam diri kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak spirit itu yang melakukannya. Kita tidak akan bisa melihat ketika tidak memiliki spirit. Mata kita tidak melihat, tapi kita diperlihatkan melalui spirit kita. Ketika kita lepas mata kita dari kelopak mata, maka kita tidak akan bisa melihat. Artinya apa? Ada spirit yang ada dalam diri kita yang akan menjalani kehidupan itu. Oleh sebab dia ada di semua yang ada, dan dia meliputi semua yang ada, artinya setiap yang ada di dalam Tuhan itu sendiri. Setiap yang ada di dalam Tuhan itu sendiri. Karena apa? Dia meliputi. Katakan ini Tuhan. Kita ada di dalamnya. Ya seperti inilah. Kita ada di dalamnya. Dan dia ada dalam kita. Gitu. Jadi kita tidak terpisahkan. Terus kenapa ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang kaya, ada yang macam-macam. Ya seberapa besar kita bisa mengakses kesadaran keilahiyani itu. Seberapa besar kita bisa menggapai penyatuan dengan Tuhan kita itu, sehingga kesadaran kita bisa menjadi kesadaran keilahian. Sebesar-besar. Jadi aku itu tidak lebih jauh dari urat lehermu. Artinya apa? Kemanapun kita arahkan pandangan kita, arahkan kepala kita, sesungguhnya dia ada. Kemanapun. Karena dia meliputi, ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalamnya. Kemanapun kita arahkan pandangan kita, ada Tuhan di sana. Pertanyaannya, seberapa besar kita bisa mengakses kehadiran Tuhan yang ada pada setiap sel kita.
Bukan hanya pada diri kita ini, tapi setiap sel kita ada Tuhan. Dia melihat semua penglihatan yang ada, mendengar semua pendengaran yang ada. Tidak ada satupun yang lepas dari pengawasannya. Dia mengawasi bukan dalam artian mencari-cari kesalahan, tapi untuk membimbing. Kelahiran kita oleh karena kasih sayangnya, untuk bisa kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Bukan transaksional, karena dia maha pengasih dan penyayang. Contoh sederhana lah, ketika kita menyayangi anak kita, sungguh-sungguh menyayangi anak kita, ketika anak kita berlaku nakal yang tidak bersesuaian dengan hukum ataupun apa, nggak mungkin kita berani, nggak mungkin kita akan menghukum anak itu yang di luar kemampuan kita, yang di luar batas, nggak mungkin. Tapi ada juga yang bisa berani. Apalagi dia Tuhan, sudah jelas pengasih dan penyayang. Memberi semua yang ada tanpa pandang pilih. Matahari, sinarnya, semua boleh memiliki. Boleh mengakses sinar matahari. Walaupun kita maki-maki Tuhan tiap hari, dia tetap kasih itu. Itu konsep rahmannya, pengasihnya. Penyayangnya, dia memberi kepada yang dia kehendaki. Jadi siapa yang menghendaki, maka dia akan lebih dekat dengan siapa yang menghendaki itu. Oleh sebab itu, seberapa besar kita bisa mengakses kehadiran Tuhan dalam diri kita, dalam setiap sel kita, seberapa besar kita mau mendekatinya. Satu langkah kau inginkan langkahmu kepadaku, aku akan 10 langkah menginginkan langkahmu mendekatimu. Jadi berupaya aja kita dekat dengan Tuhan supaya dia dia akan mendekat lebih dekat dengan Allah. Itu kesadaran keilahian itulah yang siogianya kita raih. Kita dapatkan agar apa? Agar kita dalam kehidupan keseharian kita mampu berucap, berpikir, dan berbuat dalam kesadaran Tuhan itu. Itu yang dikehendaki Tuhan, saya pikir. Tapi tentu begini, apa yang kita anggap benar hari ini, besok belum tentu benar. Karena pemilik kebenaran mutlak ya Tuhanlah. Makanya kesadaran itu, dekati Tuhan dengan sungguh-sungguh, maknai Tuhan, pelajari bagaimana Tuhan itu. Sehingga kita tetap sadar bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini belum tentu, kita anggap benar hari ini, belum tentu besok benar. Karena yang maha benar dia. Tapi indikasinya sederhana. Ketika pikiran kita jauh sebetulnya dari Tuhan, walaupun kita menyatakan dekat dengan Tuhan, tapi kelihatan dari produk berpikirnya atau produk perbuatannya. Ketika dia merasa apa yang dia miliki, apa yang dia yakini adalah kebenaran mutlak. Bukan aja mutlak bagi dirinya, tapi mutlak juga bagi orang lain, malah bagi alam semesta raya ini. Itu terlihat di situ. Tapi ketika kita dekat dan lebih dekat dengan Tuhan, maka kita selalu berpikir, apa yang kupikirkan hari ini belum tentu benar besok. Makanya kita harus berpikir beribu-ribu kali untuk menilai seseorang. Karena kita nggak punya hak nilai, karena kita nggak tahu sebetulnya. Kalaupun kita tahu, kita nilai dengan alat ukur yang kita miliki. Sebetulnya bukan itu yang harusnya kita nilai, bukan alat ukur yang kita miliki yang harusnya menilai apa yang dilakukan orang lain, tapi ya pendekatannya melalui orang itu. Dengan alat ukur yang mereka pikir. Makanya kita diharapkan dapat berdiri tegak pada kebenaran, empati, welas asih, maklum, dan toleran. Jadi saudara-saudaraku, spiritual berpandangan bahwasanya Tuhan itu meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalam Tuhan itu sendiri. Pendekatan ini melalui pendekatan keyakinan bahwa Tuhan itu ada, dan kemudian dirujuk ketika dia itu ada, apa yang menjadi indikasinya bahwa setiap yang ada pasti memiliki zat. Nah, zat pasti menurunkan sifat, memiliki sifat. Zat dan sifat ibarat matahari dengan cahaya matahari. Sifat akan menurunkan nama, akan membawa nama. Nama dan sifat seperti madu dan rasa manis madu. Terus nama akan menurunkan
perbuatan atau karya. Dari mana karya itu berasal? Dari zat tadi, yang produknya adalah sel dan spirit. Nah, hubungan ciptaan atau perbuatan zat tadi itu dengan zatnya sendiri seperti nama dengan perbuatan itu seperti bayangan dan pembuat bayangan, sebuah kesatuan. Dan perbuatan dengan zatnya itu ibarat gelombang lautan dan lautan itu sendiri, sebuah kesatuan. Jadi karena sebuah kesatuan antara zat, sifat, nama, dan perbuatannya, maka spiritual memandang bahwa Tuhan meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalam Tuhan itu sendiri. Sampai di sini saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan menjadi bahan pemikiran buat kita untuk lebih mengenal Tuhan kita. Sehingga kita bisa merasakan kehadirannya, dan kita merasakan penyatuan dengan Tuhan itu yang terimplementasi pada semua aktivitas kehidupan kita dalam keseharian kita. Baik yang diucapkan, pikirkan, maupun dilakukan. Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis kita semua. Salam.